Halo semuanya, perkenalkan saya Koleta Mani Pradarona. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS saya mengenai implementasi sistem pakar menggunakan metode certainty vector untuk deteksi dini ISPA. Mari kita mulai. Kenapa ISPA? Jadi, infeksi saluran pernapasan akut ini masih menjadi masalah kesehatan utama terutama di negara berkembang. Nah, tantangan terbesarnya itu adalah gejala awal yang sering dianggap ringan sehingga diabaikan oleh masyarakat. Nah, keterlambatan diagnosis dapat memicu komplikasi serius seperti pneumonia. Ditambah lagi, keterbatasan akses medis di daerah terpencil membuat kita memerlukan sistem cerdas untuk screening awal secara mandiri. Nah, di sini saya menggunakan dua tahap perhitungan. Pertama, saya menghitung nilai kepastian tiap gejala secara mandiri. Tapi, karena dalam diagnosa ISPA seringkali muncul beberapa gejala sekaligus, saya menggunakan rumus CF Combine. Nah, rumus ini memastikan bahwa semakin banyak gejala yang dialami pasien, maka nilai tingkat kepastian diagnosanya juga akan semakin meningkat secara akurat, tanpa pernah melebihi angka 1 atau 100%. Nah, sistem ini juga mencakup 10 gejala klinis utama, mulai dari G1 yaitu batuk, hingga G10 yaitu dahak banyak dan juga nyeri dada. Nah, setiap kode gejala ini menjadi variabel input yang akan diproses oleh mesin interferensi. Nah, ada dua sisi keyakinan dalam sistem ini. Pertama, skala input pengguna, di mana pengguna dapat memilih tingkat keparahan gejala dari skala 1 hingga 5. Lalu kedua, ada bobot pakar, yaitu nilai kepastian yang diberikan oleh ahli medis untuk setiap gejala. Misalnya, seperti sesak napas, ini memiliki bobot CF tertinggi yaitu 0,9 karena sifatnya yang krusial pada kasus ISPA. Nah, basis pengetahuan sistem dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada ISPA ringan, sedang, dan juga berat. Nah, sebagai contoh, jika sistem mendeteksi gejala sesak napas yang disertai demam dengan tingkat keyakinan yang tinggi, maka aturan akan mengarah pada klasifikasi ISPA berat dengan bobot dasarnya itu 0,9. Nah, secara alur kerja sistem dimulai saat pengguna membuka antarmuka dan juga menginput gejala. Nah, mesin interferensi ini kemudian melakukan pencocokan dengan basis aturan, lalu juga menghitung nilai CF menggunakan rumus combine, hingga akhirnya nanti akan menampilkan klasifikasi diagnosis final kepada pengguna. Nah, secara teknis, sistem ini dibangun dengan modularitas tinggi. Terdapat 3 komponen utama, yaitu kelas gejala, ini untuk menyimpan atribut medis, lalu juga ada kelas rule base, ini untuk logika keputusan, dan juga mesin interferensi, ini sebagai otak yang melakukan perhitungan matematis. Nah, sistem ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi fokus utama kode adalah pada fungsi kombinasi CF. Seperti yang terlihat pada potongan kode, sistem akan secara otomatis melakukan akumulasi nilai keyakinan jika ditemukan lebih dari satu gejala yang memenuhi aturan diagnosis. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi teknis menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi nantinya kode ini saya bagi menjadi beberapa blok fungsional untuk memastikan sistem berjalan secara modular dan akurat. Nah, pertama saya mendefinisikan data gejala dalam bentuk dictionary. Di sini setiap gejala memiliki bobot kepastian awal dari pakar. Nah, selanjutnya, saya juga menyusun rule base atau basis aturan. Jadi, aturan-aturan ini menggabungkan beberapa gejala untuk menentukan apakah pasien itu masuk ke kategori ISPA ringan, ataupun sedang, ataupun berat, lengkap dengan nilai kepastian atau rule CF masing-masing. Nah, untuk menjembatani bahasa medis dengan pengguna awam, saya membuat fungsi konversi underscore CF. Nah, fungsi ini mengubah input skala 1-5 dari pengguna menjadi nilai desimal antara 0 hingga 10. Nah, ini memungkinkan sistem melakukan perhitungan matematis terhadap tingkat keyakinan subjektif pengguna.
Nah, pada bagian kelima ini merupakan jantung dari sistem ini. Nah, yaitu adanya fungsi hitung_cf. Nah, di sini sistem bekerja dengan dua tahap. Yang pertama, sistem mencari nilai minimum, yaitu ini min_cf dari gejala-gejala yang ada dalam satu aturan. Nah, kedua, sistem ini juga menerapkan rumus CF combine. Jika ada lebih dari satu aturan yang merujuk pada penyakit yang sama, sistem ini akan mengakumulasi nilai kepastiannya sehingga hasil akhirnya itu menjadi lebih komprehensif dan tidak bias. Nah, terakhir, sistem tidak hanya menampilkan angka desimal, tetapi juga memberikan interpretasi hasil. Nah, nilai akhir akan diklasifikasikan menjadi kategori sangat rendah hingga sangat tinggi, agar lebih mudah dipahami oleh pasien. Nah, sistem kemudian akan merekomendasikan diagnosis utama berdasarkan hasil kepastian tertinggi. Contohnya nanti outputnya seperti ini. Jadi ini merupakan hasil diagnosis dari inputan gejala yang dialami oleh pasien. Nah, di dalam contoh ini pasien tersebut itu didiagnosis ISPA ringan. Dengan struktur kode seperti ini, sistem mampu memberikan hasil diagnosis yang transparan dan dapat dilacak oleh alur perhitungannya dan sangat mudah untuk dikembangkan di masa depan jika ada penambahan data medis terbaru. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada 3 skenario, sistem terbukti konsisten. Pada uji 3 misalnya, nah kombinasi sesak napas dan juga demam menghasilkan nilai kepastian 0,88 yang secara akurat mengklasifikasikan kondisi tersebut sebagai ISPA berat. Nah, untuk memastikan akurasi, mari kita lihat transparansi kalkulasinya. Nah, pada skenario ISPA sedang, sistem mengambil nilai maksimum dari input batuk dan juga demam, lalu mengalihkannya dengan bobot aturan pakar. Nah, langkah ini menjamin bahwa diagnosis didasarkan pada intensitas gejala yang paling valid menurut kaidah certainty factor. Nah, demikian presentasi dari saya. Besar harapan saya sistem pakar ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi alat screening yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Koleteman Perdarona, pamit undur diri. Terima kasih.